Francesco Bagnaia juara GP Mandalika Indonesian Series. Ribuan penonton antusias dan padati sirkuit Mandalika. Apa kabar pemirsa, kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasi, inilah Anyus NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, Francesco Bagnaia juarai GP Mandalika Indonesian Series 2023 pada final race di sirkuit Mandalika. Walaupun dirinya memulai balapan berada di urutan ke-13. Hasil race MotoGP Mandalika 2023 di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat dimenangkan oleh Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo. Maverick Vinales dari Aprilia Racing finish kedua, disusul Fabio Quartararo yang melengkapi podium. Jorge Martin yang sempat memimpin balapan dengan jarak 3 detik gagal finish karena terjatuh di tikungan ke-11 pada lap ke-13. Juara dunia 2022 Francesco Bagnaia berada dalam tekanan setelah tahtanya diambil Jorge Martin. Seusai sprint race pada Sabtu kemarin, dia pun harus mengawali balapan pada hari ini di urutan ke-13. Bagnaia semakin berada dalam tekanan lantaran Jorge Martin mengawali balapan dengan sangat baik. Sang pembalap Pramac Ducati mengawali balapan dari posisi ke-6, namun langsung merangsak ke posisi terdepan sebelum tikungan pertama. Namun Bagnaia juga mengawali balapan dengan baik. Dia naik ke urutan ke-5 dan kemudian ke-4 setelah Luca Marini tersungkur karena disenggol Brad Binder. Bagnaia kemudian mengambil alih peringkat ketiga pada lap ketiga. Namun, dia masih tertinggal 1,8 detik dari Maverick Vinales yang ada di tempat kedua. Quartararo semakin menurun setelah disalip oleh Alex Espargaro dan Brad Binder pada lap keempat. Sedangkan Quartararo ada di posisi ke-6. Disusul Binder kemudian kena hukuman long lap penalti karena insidennya yang menjatuhkan Marin. Binder langsung menyelesaikan hukumannya pada lap ke-6 dan turun ke peringkat ke-10 setelah melakukan long lap penalti di depan Martin, unggul 1,6 detik dari pesaing terdekatnya Maverick Vinales. Pada lap ke-8, Marc Marquez terjatuh pada tikungan ke-13. Sang pembalap Repsol Honda melanjutkan catatan buruknya di Mandalika setelah gagal finish pada sprint race Sabtu kemarin. Usai balapan, Jorge Martin dan Luca Marini memberikan penjelasan jika mereka telah melakukan upaya keras untuk terus bisa berada pada garis depan karena kondisi ban dan tekanan dari pembalap lain, karena Jorge Martin juga harus mempertahankan posisinya dari Pecco. Martin juga membantah jika adanya pengaturan supaya Pecco dari Ducati tetap bisa leading pada posisi teratas. And then it seems like it was a bit there. So when I go into 11, I lose the front doing the same than the lap before, but it happens. Was the mistake maybe thinking about keeping calm and losing the focus a little bit? No, because I was still pushing, you know. Still have 14 laps to go, so I was still focused on being fast. But Brad went to my office and he explained me everything, so now I'm less angry because he said that over the curb he have a moment on the bike, no? And sometimes this can happen that the pads of the front brake are far away. Pembagian hadiah langsung diberikan oleh Menpan Parekraf Sandiaga Salahuddin Uno dan Menteri BUMN Erick Thohir. Hal menarik juga ditampilkan oleh Maverick Vinales dengan naik podium menggunakan kostum dari Spider-Man untuk menyapa para penggemarnya. Dari Lombok Tengah, Muzakir, iNews melaporkan. Ya, sementara itu ribuan penonton antusias dan padati sirkuit Mandalika pada race final MotoGP Mandalika 2023. Hari terakhir perhelatan MotoGP Mandalika 2023, penonton terlihat berdatangan ke sirkuit Mandalika.
Gelaran bertajuk Grand Prix of Indonesia 2023 menarik perhatian penonton untuk menyaksikan Marc Marquez Chess. Apalagi menyuguhkan sesi main race balapan utama yang paling dinantikan GP Mania. Dari pantauan sementara kawasan Kuta Mandalika kedatangan rombongan penonton menggunakan mobil maupun motor. Sementara para petugas menyambut para penonton sembari menyorakkan soal arah gate penonton. Sejumlah keseruan mewarnai hari final race MotoGP seri Indonesia. Para penonton dari seluruh tanah air berkumpul untuk menyaksikan jagoan mereka. Dari Marc Marquez, Pecco, dan yang lainnya yang berpacu merebutkan podium. Tapi kemarin di posisi ke-8. Ya enggak apa-apa, sekarang kan harus namanya hidup perjuangan. Kami Kenapa? dari Papua. Oh, langsung dari Papua jauh-jauh untuk dari langsung Papua, Timika. Oh, Timika. Iya, Oh iya. Gimana? Tumben datang sini atau sudah 2 kali? baru pertama. first time-nya. Oh iya. Tapi seru. Sementara itu, asisten 1 Pemda Lombok Tengah bersolek menyambut event MotoGP untuk mendatangkan banyak efek positif bagi negara. Dengan ramainya seperti ini menandakan bahwa MotoGP dapat respon besar dari seluruh negara dan pencinta MotoGP. MotoGP 2023 semakin luar biasa. Gelaran Grand Prix of Indonesia 2023 memasuki sisi final race. Para pembalap saling berebut untuk mendapatkan raihan banyak poin. Dari Lombok Tengah, Muzakir, iNews melaporkan. Kemenkominfo awasi penggunaan spektrum frekuensi radio secara intensif untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan MotoGP 2023 di sirkuit Mandalika, dan Kemkominfo telah menerbitkan lebih dari 200 frekuensi selama MotoGP berlangsung. Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan dukungan penuh untuk event olahraga internasional MotoGP Indonesia 2023 yang berlangsung di sirkuit Mandalika 13 hingga 15 Oktober 2023. Untuk menunjang kesuksesan pelaksanaan MotoGP, Dirjen Sumberdaya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi melakukan pengawasan terhadap pengguna spektrum frekuensi radio secara intensif. Sebab semua alat milik pembalap mulai dari kamera baik di helm maupun motor hingga alat komunikasi pembalap dengan timnya selama race berjalan membutuhkan jaringan yang baik. Untuk menunjang jalan MotoGP, Kemeninfo mengeluarkan 200 lebih perizinan alat komunikasi selama MotoGP berlangsung. Nah, alhamdulillah ini tim kami dari Kementerian Kominfo, SDPPI dengan seluruh balai monitoring yang terlibat, ya, tidak hanya di NTB, tapi kita juga ada tim Balmon dari Surabaya, dari Bali dan sebagainya, kami kerahkan di sini untuk menjaga agar seluruh spektrum frekuensi radio itu tetap clear dan aman. Ini yang sebenarnya salah satu peran dari Kementerian Kominfo yang kita sudah jalankan dalam setiap event besar termasuk MotoGP. Selama penyelenggaraan event di Ditjen SDPPI juga terus melakukan kolaborasi intensif dengan pihak penyelenggara dan seluruh stakeholder yang ada. Dari Lombok Tengah, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan.
untuk masa depan kita, teman-teman. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjita Karamai. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Menunjang kelancaran selama pelaksanaan MotoGP, salah satu provider mendirikan 418 tower BTS di seputar Mandalika. Turut andil dalam melancarkan pelaksanaan MotoGP selama 3 hari di sirkuit Mandalika, salah satu provider mendirikan 418 BTS demi menunjang kelancaran internet selama pelaksanaan MotoGP di sirkuit Mandalika. Sedangkan di area penonton, pihak provider menyediakan 4 venue di seluruh zona untuk memastikan kelancaran internet selama MotoGP berlangsung dengan jaringan internet 4G dan 5G Ultra. Telkomsel sudah menyiapkan secara keseluruhan mulai dari bandara. Di bandara sana ini ada 5G, kemudian di jalan tol atau bypassnya menuju ke venue sini sirkuit Mandalika. Total customer sudah kita prediksi dan kita sudah pre-reserve untuk semua network kita, ada sekitar 60.000 yang akan kita layani khusus untuk di sirkuit Mandalika ini dengan total sekitar 418 BTS yang sudah kita siapkan, di mana ada sekitar 386 sudah kita siapin existing, kemudian kita akan tambah 332 dari set-set tersebut. Mudah-mudahan bisa mengcover masyarakat, juga bisa mengcover seluruh sirkuit, termasuk juga yang ada di bandara sampai dengan sirkuit. Begitu. Jaringan internet gratis di seputar lokasi pun dapat diakses oleh siapa saja selama event berlangsung.
Dari Lombok Tengah, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Baca Pres Partai Perindo Ganjar Pranowo bersama keluarga menyaksikan MotoGP di sirkuit Mandalika, di mana tribun yang ditempati Ganjar bersama masyarakat bergema teriakan Ganjar Presiden. Bakal calon presiden yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo bersama istri dan anak menyaksikan MotoGP Indonesia 2023 di sirkuit Mandalika. Ganjar yang didampingi Ketua Harian DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi menyapa para penggemar MotoGP. Banyak penonton yang berebut berfoto bersama bakal capres itu. Ganjar pun melambaikan tangan kepada masyarakat yang memanggilnya the next president. Ganjar menegaskan jika penyelenggaraan event MotoGP tahun ini jauh lebih tertib dan semua kekurangan tahun lalu telah dipenuhi panitia. Mudah-mudahan akan terus lebih banyak event ya, sehingga orang banyak datang. Tinggal nanti dukungan-dukungan kayak hotel, kayak restoran yang lain, karena tadi ada banyak yang komplain. Aman, nyaman, semua lebih bagus dibanding tahun kemarin. Sebelumnya Ganjar bersama TGB berkunjung ke sejumlah tempat di lingkar sirkuit. Ganjar pun sempat mencicipi berbagai jenis makanan khas Pulau Lombok, salah satunya ayam taliwang. Dari Lombok Tengah, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Merchandise MotoGP diburu para penonton di event pergelaran MotoGP ini dan menjadi berkah tersendiri bagi pelaku UMKM untuk meraup cuan. Kerumunan penonton terlihat di salah satu stand UMKM di sirkuit Mandalika. Pasalnya, para penonton berburu merchandise MotoGP untuk digunakan saat berlangsungnya MotoGP. Karena harganya terjangkau, para penonton domestik maupun mancanegara berburu membeli merchandise mulai dari tumbler, kaos, kemeja, hingga topi. Sejumlah penonton mengaku merchandise yang mereka beli nantinya akan digunakan saat menonton sesi race. Selain itu, merchandise tersebut juga menjadi oleh-oleh. Berapa dibeli, Bu? 4. Untuk siapa aja, Bu? Saya, suami, anak 2. Mau dipakai menonton besok. Oh, mau dipakai nonton. Dari For you use or just for souvenir maybe? No, for us. For us to wear. For us to Tomorrow. wear. Maybe tomorrow. Salah satu stand UMKM merchandise mengakui dalam sehari ratusan produk merchandise habis terjual. Jadi kita jadiin ada merchandise kaos, terus polo shirt, terus kemeja, hoodie, jaket, ada tumbler, ada keychain, sama topi. Yang paling banyak laku yang mana? Paling banyak laku kaos sama jaket. Dengan perhelatan MotoGP Mandalika oleh para pelaku UMKM, menilai dapat mendongkrak omzet mereka dari penjualan merchandise atau souvenir. Dari Lombok Tengah, Emma Wediawati, iNews melaporkan. iNews akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tansuda Karamai. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Tentunya di Morning Update, ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Lemon fresh kita peras.
Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabu Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Tentu jadi Morning Update, ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Lemon Iya. fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Berkat rekaman CCTV, Pasutri asal Jawa Timur ini pelaku pencurian emas di salah satu toko emas yang berada di Skarbele Mataram akhirnya ditangkap pihak kepolisian. Tidak butuh waktu lama bagi Satreskrim Polresta Mataram untuk mengungkap pelaku pencurian di salah satu toko emas di daerah Skarbele, Kota Mataram. Berbekal rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi para pelaku, polisi melakukan pengejaran hingga ke Dompu dan berhasil menangkap 4 komplotan pencuri emas. 2 di antaranya merupakan pasutri asal Jawa Timur beserta 2 orang rekannya. Polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur karena salah seorang dari pelaku hendak kabur dan melawan petugas. Jadi komitmen saya dengan teman-teman reskrim jajaran tidak ada pelaku lintas provinsi yang memang menimbulkan keresahan dan melawan petugas, ya kami laksanakan tindakan tegas dan terukur. Modus para pelaku disebutkan dengan berpura-pura membeli perhiasan emas dan memanfaatkan kelengahan pegawai toko dan membawa kabur perhiasan emas senilai ratusan juta. Para pelaku merupakan residivis atas kasus yang sama dan merupakan sindikat antar daerah. Para pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ribuan siswa SMA banjiri kantor Gubernur NTB untuk melaksanakan sholat istisqa atau meminta hujan yang diadakan oleh pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat. Ribuan siswa sekolah menengah atas sekota Mataram bersama OPD di lingkup Pemda Provinsi NTB mengikuti sholat istiqo untuk meminta hujan. PJ Sekda NTB Fatur Rahman menyampaikan dengan dilaksanakannya sholat istiqo ini diharapkan hujan dapat segera turun sehingga kekeringan tidak semakin meluas. Kepada Allah untuk menurunkan hujan. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi diikuti oleh pemerintah kabupaten kota dan seluruh masyarakat sampai ke desa. Ya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari seluruh bencana termasuk bencana kekeringan dan sebagainya. Berdasarkan data BPBD NTB di Nusa Tenggara Barat, pertanggal 10 Oktober 2023,
sebanyak 578.839 jiwa terdampak kekeringan. Bahkan hingga jelang akhir tahun, yang diprediksi merupakan puncak kekeringan, belum ada tanda-tanda hujan akan usai. Ditambah dengan cuaca panas ekstrim yang melanda beberapa minggu terakhir. Dari Mataram, Rizka Anjini, iNews melaporkan. Pembalap dari Pertamina Mandalika S-Sak Team targetkan dapat poin dan masuk 15 besar pada final MotoGP 2023 di sirkuit Mandalika Lombok. Kehadiran dua pembalap dari Pertamina Mandalika SAG Team, Boben Sneijder dan Taiga Hada yang berhasil lolos pada babak kualifikasi MotoGP 2023 di sirkuit Mandalika Lombok, disambut gembira oleh tim dan para fans motorsport saat acara Meet and Greet Pertamina Mandalika SAG. Acara ini bertujuan untuk mempromosikan perhelatan Pertamina Grand Prix of Indonesia atau Indonesia GP 2023 di sirkuit Mandalika Lombok. Sementara pada final MotoGP Mandalika, Pertamina Mandalika SAG Team menargetkan mendapatkan poin dan masuk dalam 15 besar, mengingat para pembalap merupakan pendatang baru. Target tim ini untuk besok di hari Minggu di balap, kita menargetkan untuk mendapat poin aja. Poin itu kita dapat posisi di maksimal di 15 ya. Jadi kita masuk dalam zona poin aja tuh menurut kita udah sangat bagus karena pembalap itu sekarang jarak nomor 1 sampai 20 tuh nggak nyampe 1 detik. Sebagai informasi, pada babak kualifikasi MotoGP 2023, Boben Sneijder menempati pada posisi 13 karena mengalami kendala pada mesin kendaraannya. Sedangkan Taiga Hada hanya berada pada posisi 24. Kedua pembalap ini optimis dapat memperbaiki keadaan dan mendapatkan poin pada babak final MotoGP 2023. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Hari Hasidi melaporkan. Serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih mewakili kru bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.